Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada hari yang baru ini diambil dari kitab Efesus 2 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, "Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Jika kita membahas mengenai kasih karunia, pastilah fokus utama kita adalah Yesus, yang merupakan penebus dosa umat manusia. Ia harus mati terpaku di kayu salib karena dosa dan kesalahan seluruh dunia, sehingga oleh karena darahnya yang kudus, kita semua dapat dibenarkan dan memperoleh keselamatan karena kita percaya dan turut mengikuti teladan kehidupannya. Bayangkan apa jadinya jika Yesus tidak mati di kayu salib. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Tetapi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Di dalam buku Seventh-day Adventist Bible Documentary, volume ke-6 halaman 1117, paragraf ke-8, dituliskan, "Kasih karunia adalah sebuah kebaikan untuk seseorang yang tidak layak untuk menerima kepada seseorang yang hilang." Untuk menyelamatkan manusia yang hilang, Yesus harus turun 2 level untuk bisa menjangkau dan menyelamatkan kita dari binasa dosa. Di dalam kitab Ibrani 2 ayat 9 menambahkan, "Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia." Dari hal ini, dapat kita lihat bahwa karakter Allah yang selalu memiliki inisiatif yang tinggi untuk bisa tetap terhubung dengan kita, manusia berdosa. Tuhan telah melakukan bagiannya dengan mengorbankan Yesus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana kita dapat menerima kasih karunia yang cuma-cuma ini? Caranya adalah dengan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, kemudian menghidupkan setiap firman-Nya, dan tetap terhubung dalam persekutuan pribadi dengannya, serta membagikan kasih-Nya kepada mereka yang belum mengenalnya, supaya semakin banyak yang dapat menerima kasih karunia dan dapat diselamatkan. Kiranya renungan ini boleh mengajak kita untuk tetap menyadari keperluan kita akan Yesus dan tetap setia beriman kepadanya sampai Maranatha. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.